Lah kelon enggak sebelum nikah? Ada kelonnya. Nah. Lah aku tadi ngomong apa? Ya Allah, kayaknya kalem gini, Mbak. Sekarang. Ternyata lebih pro. Tester. Hah? Tester. Tester. Iya. Ini sambal siapa? Ibu aja dulu. Oh, enggak, sambalnya berapa? 3. Yang disambangi siapa aja? Ibu bapak sama suamimu. Berarti bapak ibu sama suami ibu ya? Iya. Ibu dari mana sih, Bu? Karena nona rare. Berdoa ya, Bu. Mbak, maju aja, Mbak. Maju, udah gelap. Enak. Tas kau? Enak ya. Cepet hasil bapaknya Susilo. Ya. Siapa? Itu siapanya? Ibu. Ibu kandung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo ibu panggil dulu. Assalamualaikum, Bu. Yang kenduri ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum, Bu. Ngapunten, Bu. Saya mengganggu, Bu. Mohon maaf, Bu. Ini ada anaknya Ibu. Ibu bisa bicara nggak? Di ayam-ayam ya, Bu. Assalamualaikum Mi. Assalamualaikum Mi. Bisa Mi. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum, dong. Gimana Mi kabarnya? Mi. Gimana kabarnya? Saya pengen tahu gitu. Pengen bantu Mimi gitu lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, Bu. Diterima amal ibadahnya Aduh, aku udah. dan diberikan siksa kuburnya, Bu. Gak bisa ngomong ya. Iya, aku jadi malah pengen nangis. Iya. Assalamualaikum Mi. Iya Mi. Saya manusia. Maafkan aku, Bu. Itu Maafin ya Mi ya. Belum sempat minta maaf. Maafin ya Mi ya. Maafin lu ya Mi. Belum pernah ngerawat di saat masih di dunia. ini berat sekali loh ibunya, tidak ringan ya. Sudah ya. Ya. Ibu doa dulu ya, Bu. Kesini. Maaf ya, Bu ya. Allah. Gimana ya? Ibunya mulutnya sampai menceng. Terus orangnya kaku, keras orangnya. Dan kalau saya ibu nggak suka sama saya, ibu nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa sama saya. Membenci gitu, nggak pernah sama saya. Susah. Ayo. Keadaannya tidak utuh. Bukan nggak utuh, nggak ada semua ya, tapi badannya itu banyak berongga.
Terus tadi dia itu bukannya gak bisa ngomong, tapi dia juga tidak bisa mendengar. Jadi dari sini tertumpuk batu tinggi sekali numpuk ibunya. Jadi bukan mencendeng, tapi ibunya ini kayak diazab harus bertanggung jawab atas batu-batu itu gitu loh. Nah, batu-batu itu hanya sebuah siksaan sebenarnya ya, karena apa yang dilakukan di dunia. Terus ibu ini jiwa pembencinya itu besar. Jadi gak suka sama orang, diem. Gak suka sama siapa, diem. Tapi nanti ada satu waktu ngomel-ngomel gitu loh. Terus dia kalau sama orang jarang mengerti, jarang mendengarkan orang, jarang ibaratnya kayak iba sama orang tuh nggak ada gitu loh Bu. Makanya intinya tadi tuh ditongkup semua, jadi kayak kerang gitu. Iya. Kerang. Ibu saya tuh kalau saya mau curhat rumah tangga tuh nggak bisa telepon di Jakarta. Saya tuh kadang-kadang sakit hati suami kalau mau curhat. Saya tunggu dulu biar Bu, diceritakan diceritakan nanti dulu lupa. sama kak ibu itu kemarin waktu aku cerita, mungkin ibunya saking asiknya mau nimpali. Terus habis itu kan nggak tak jelasin kondisinya. Pas selesai dia tanya kondisi ibuku gimana. Aduh, yang mana ya, lupa ya sudahan. Soalnya kalau sudah lanjut ke arah selanjutnya, aku sama Rosi Sudah cepet-cepet tak loading, singkirin. Kalau nggak muat Nggak nanti. gitu ya, Pusing. pusing terus nanti. Ya, kondisinya begitu. Jadi bukannya nggak ada dagingnya, ada tapi berungga bolong, bolong semua. Tapi di sini dia menyangga batu yang besar tapi tumpuk, bukan besar satu tok ya, tapi besar tanggung lah, tumpuk begitu, numplek di mukanya. Jadi mukanya tuh nggak ada, ketutup sama batu. Ini juga begitu, sama ininya juga terikat. Dia punya prinsip, punyaku ya punyaku, punyamu ya punyamu, punyaku jangan kamu utek gitu. Aku bakal ngasih kalau aku mau, kalau aku nggak mau ya aku nggak mau ngasih gitu. Kan nggak boleh. Soalnya apa yang kita punya, apa yang rezeki kita dapat, itu tuh bukan rezeki kita tok, tapi disuruh Allah. Kalau kita sudah cukup itu ya bagekno nang sing liyane begitu. Kan kebanyakan orang nggak gitu. Aku sing entuk akeh, aku sing kerja kok ya sak aku. Nah, ibu menerapkan seperti itu. Terus paling nggak mau denger yang sumpek gitu. Orang lain apa nggak mau tahu gitu loh, banyak nggak mau. Makanya sini kayak kerang gitu numplok di sini Bu, sama sini batu-batu. Terus pas kamu bilang itu ya dia kayak nggak ada ikatannya. Sorry ya, sama anak itu kayak kurang sayang gitu loh. Iya, ya. Cuek. Iya. Kalau uang aja sih baru telepon gitu. Lah ya kalau perlu saja. Enggak, kalau saya curhat nih kan suka sakit hati suami. Hmm. Ini gini. Enggak denger tuh. Apa? Oh, pura-pura gitu, sekarang nggak dengar beneran. Terus pas ini kata saya, Mimi mau uang nggak? Ya mau lah, udah habis kok. Oh, langsung dengar kalau uang. Kenapa tadi tidak dipancing seperti itu? Mi, ada uang Mi. Iya, kalau saya- Makanya pas ditanya aku ada kenduri gitu, pokoknya dia paling senang ada makanan, ada uang, ada gratisan. Wah, semangat gitu. Iya. Tapi nggak mau tahu dengan yang lain kekurangan apa enggak, dia nggak mau tahu. Yang jelas aku dapat ini ya, ini punyaku, uang aku siapa ya, anggapannya dia dengan dia meminta dan dikasih itu sudah jerih payahnya gitu loh. Iya, nggak peduli saya sekolah mau pakai celana. Nggak peduli. Makanya sini kerang. Saya dikasih uang nggak, saya pulang sekolah karena kan istirahat kan dekat sekolah. Hmm. Tinggal bakul aja main pala ikan asin. Selalu tiap hari makan ikan asin, terus nasi kering itu juga lapar kan. Itu ibu saya udah cuek aja di luar, mau nangis, Iya. mau jerit saya enggak. Iya. Sampai udah saya rumah tangga sendiri juga, ibu ngeliat saya tuh benci dulu, rumah jangan kamu aja, yang lain kasih tadi. Ini kan makanya tadi keikat Bu. Ya selama hidupnya menggam sendiri, nggak mau berbagi. Ya wes anane ngono lho Bu. Iya, kondangan Parah. saya kondangan dikasih ikan mas 3, saya cari ke rumah mau makan mana. Pas ada saudara saya datang, saya lagi makan nasi. Waktu ikan mas datang dikasihin sama ada ibunya dia, ada adanya ibunya saya gitu. Saya bengong aja. Ngeri ya sama anak sendiri pelit ya. Belit banget. Oh ya Allah. Padahal biasa lah, yang belit bapak ngono biasa ya lah, ibu itu kan. Ibu kan harusnya kan kayak nggak tega gitu sama anak. Ibu saya mau makan mau enggak, peduli rumah tangga saya mau susah mau enggak mau sepatah kata tuh belum pernah susah. Nggak nasehatin ya? Nggak pernah. Dengar pun saya curhat saya nggak pernah, cuma kalau nih dia uang dan ini ada kosong langsung ke semua dia masih dibuka anterin. Nggak pernah. Nggak bisa denger tadi, bisa ngomong tapi nggak bisa denger. Lagi mana mau ngomong dia nggak denger pertanyaannya apa kok, nggak denger suara apapun. Ya berarti dia nggak pernah dengar suara
mertua saya nggak pernah saya mau ngerintis nangis, cucu saya aja nggak pernah Lah, itu Oh. nyambung ya. nyambung. Apa yang dia lakukan dulu semasa hidup, Iya. dia tidak peduli dengan anak apa bentuknya Iya, apa cucu. diceritanya, nggak peduli, Iya. bahkan nggak mau tahu ya. Iya, Pura-pura budek lah kasarannya. budek banget. Sekarang setelah mati budek bener. Udah, tapi bukan keran Dok, tapi banyak air Lah, di iya. sini, tapi air keruh gitu loh Bu. Air keruh, dan dia juga sendiri, jauh dengan yang lain, Lah, jauh iya, dengan salah orangnya muslimat kaku. yang lain. Iya, emang nggak pernah ke sholat juga. Kalau dulu mah dia sering kata saya sering ritual, dia kata saya suka ngintip, saya emang gitu. Suka apa? Suka ngintip kalau lagi ritual. Hmm. Dia tuh nggak ngerti katanya itu apa ini gitu, kalau bilang setiap bulan Jumat apa gitu ya, setiap ada yang Tujuannya biar punya duit Bu. Dia tuh hidup itu untuk kaya sebenarnya, bukan untuk ibadah. Iya. Tapi nih ada tetangga apa saudara kaya, dia iri, langsung gak seneng begitu. Gitu ya. Ya, sekarang yang kedua ya. Bu, solusinya tetap harus doakan apapun keburukan orang tua. Ibu harus yang ikhlas. Kadang kalau masih dibahas gitu, oh jangan-jangan masih grundel gitu. Kemana juga ada. Aku ikhlas tapi di hatiku kok masih kayak gimana gitu dulu diperlakukan ibuku begini, ya nggak maido sebenarnya Bu. Tapi harus los ya, harus los. Terus Yasin, Al-Muluk juga. Terus sedekah alat-alat sholat. Soalnya sholatnya buruk. Terus tergolong orang yang musyrik juga. Nah, yang begini nih nanti pas hari penimbangan agak susah ini Bu. Lo nggak tahu membantu orang lain kok. Ayo. sedikit-sedikit suka dibeliin Quran juga taruh ke masjid. Iya, nggak apa-apa gitu. Quran gitu ke masjid juga. Anak sholat sama kirim sholawatan apa zikir khususon ibunya ya. Biar hatinya tuh masih, wah nggak ada orang masih gedumel aja, jengkel aja gitu loh ibunya Emang tuh. gitu. Kalau saya datang di Jakarta sudah pulang tempuruk aja di kasur. Hmm. Saya suapin, sama anak saya suapin, nggak mau, bisa nggak mau. Dia tetangga disuapin mau. Mau. Oh batu saya sakit, ya Allah kenapa? Bukan mau sama anaknya, mau sama tetangga. Loh, bukan kan nunjukkan sama tetangga lek anak iku ora gati padha karo ngono lho. Dikira dimarahi terus nggak mau disuapin ya. Ayo solusinya gimana? Solusinya Ya, tadi, itu tadi ya. khususon sholawat sama zikir sering aja Bu. Paling penting tuh hatinya dulu. Soalnya orang kalau disiksa sudah ikhlas, itu nanti lama-lama baik. Tapi mau seringan apa siksanya, kalau dia nggak ikhlas tambah nemen Bu. Enggak, saya udah ikut, saya kosong nggak ada. Maksudnya Bagus awalnya ibunya. yang harus ikhlas. Ah. Ibu khususon sholawat sama zikir. Iya. Tuh. Jika itu yang lagi sih suka. Kamu juga harus tobat bener-bener. Ada isinya, ada isinya. Ada. Lah ke Kiai Haji Syam, Syamsullah, Syamsudo. Masa ada? Pernah ke Kiai? Kok masih ada? Pernah nggak? Ya masih suka karena saya suka. Tapi itu ngajarin saya sholat, ngajarin segala hal. Kalau yang ngajarin sholat nggak apa-apa Bu. Masalahnya ibu pernah nggak yang dikasih minum? Apa dikasih barang apa? Apa dikasih doa apa? Pernah apa tidak? Kalau yang saya ini rasa dia doang, udah yang lain yang minum-minum nggak ini sih. Soalnya masuk juga di badannya ibu. Soalnya ada ya. Kalau cuma ngajarin sholat sih nggak apa-apa. Kebanyakan ya dukun-dukun yang ngajarin sholat. Tapi yang saya ini sih saya bisa ngaji dia semua tuh dia yang ingin terus. Kalau saya lagi bete juga dia ceramain Nabi Muhammad tuh begini begitu, saya ngerti gitu sih. Ya kalau yang ceramah itu nggak apa-apa, tapi kalau yang sampai minum, aku keluhannya begini tuh dikasih ini doa begini, yo jangan. Tetap sama Allah, semua keluhan ke Allah saja ya. Ayo ya. Sekarang siapa? Pasti dia tahu. Doa ya, Bu. Assalamualaikum, Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ngapunten nih Pak. Ini ada anaknya. Doa dari anaknya. Assalamualaikum, Mang. Assalamualaikum. Mang, abis Mang datang, Mang. Mau lihat keadaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mang. Kita doakan Pak. Kita doakan ya, Mang. Kita nggak putus-putus berdoa. Kita nggak pernah putus berdoa untuk Mamang. Yang ikhlas, Mang, yang ikhlas ya. Kita anaknya mendoakan, tidak pernah putus. Mang, maafin saya, Mang. apa celana? Tarik. Iki lo iki. Weh. Mama. Kenapa? Kok lama teman? Ya Allah. Bu, rati setengah mati, Bu. Awas, Mang. Salah Pak, kutengku gede. Sing gini Ganjel. Ya Allah, pudul kepalanya pudul ya. Mamang tadi betul. Hah? Dibelah Bu, kalau mau ikat Bu. Lehernya dibelah, tahu dibelah? Digorok, kiwir begitu loh. Sedangkan aku sendiri, Bu, rati setengah mati, Bu. Ya Allah. Kepalanya tok saja berat. Sampai menggos. Menggos Bu. Ngeri ya Bu. Mungkin yang nyambung cuma segini, jadi kayak telokan tapi yang tengah tok nyambung segini. Makanya begini tek. Aduh, kok tugel ya. Ngeri nih Bu. Lah dulu bapaknya gimana? Kok bisa dibelah? Oh, alah. Motongin apa sih tuh? Entok ya? Motongin apa? Jagal. Iya, entok bebek loh. Oh, jual entok. Iya, kalau kayak mau lebaran gitu. Bukan moncot. Pengaruh nggak ya? Oh, selain itu coba motongin apa? Nggak pernah cerita. Tapi kalau dulunya sih nggak pernah ngerti. Soalnya ini anak semua tuh pada jauh, dididik agama pun sekolah pun enggak. Ini udah SD saya diambil sama tante di Jakarta, udah yang urus dia. Cik, bentar ya. Oh, ya. Kondisi dulu ya, Bu. Kondisinya tidak ada tulang sama sekali. Terus gepeng, sak gepeng-gepengnya. Karena apa? Karena seperti ada timah. Timah itu bukan meleleh, tapi timahnya kaku kayak balok begitu. Nah, kayak setlikan jadi ngecap di bapaknya terus begitu. Makanya gepeng. Panas terus gepeng itu. Terus itu loh. Tulang-tulangnya didurut semua, jadi tidak ada satu tulang pun yang menempel di bapakmu ini. Gitu. Jadi dikon rono yang belok rono, dikon rene yang belok rene. Terus kepalanya nih utuh tapi tidak utuh. Soalnya ada bagian yang keruak. Terutama otaknya. Jadi sini keruak. Terus matanya sudah sangat kecil sekali. Kecil, aneh kalau kalian lihat, kecil. Nah,
Terus mulutnya ini mengeluarkan busa. Jadi setiap jeblek krek 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 gitu, bluduk busa begini. Busanya nanti bisa jalan ngalir ke telinganya. Maknyos begitu, dia teriak tapi nggak bisa wong pita suarane mung itu. Iya, lehernya ame pedot, cuman begitu toh. Nah, ini aku mulai dari atas dulu ya. Kenapa matanya bisa mengecil? Sorry, dia ini kalau apa namanya? Kalau sama orang gitu tuh kayak cenderung gampang nggak senengan. Yang kedua, selalu menilai orang. Jadi lebih suka sama orang yang entah punya duit atau punya apa begitu. Sebenarnya hampir mirip sih sama istrinya. Terus kenapa tulangnya didudut? Soalnya tanggung jawabnya nggak ada baik sama anak ataupun sama orang tua yang dulu gitu. Terus punya pegangan nggak? Punya ada perzinahan nggak? Banyak. Terus otaknya ini juga suka embodi orang lain. Bahkan kalau sama perempuan, bukan dia yang bayar perempuan aja, tapi kadang dia yang minta uang sama perempuannya begitu. Ya. Terus yang ketujuh, kenapa sampai gepeng? Ya karena dia banyak melalaikan dan meninggalkan sholat. Terus punya kepercayaan tersendiri. Ya, gitu. Tahu bapakmu pernah main perempuan? Nggak tahu. Kalau yang tahu saya sih kamu tanya nggak pernah kemana-mana sih. Nggak pernah kemana-mana. Enggak yang saya tahu. Masa sih? Yang Iya, ibu saya tahu? Saya besar SD aja saya nggak tahu jasanya di mana, nggak tahu. Saya langsung ke Jakarta nggak tahu. Oh ya, berarti ini aku kasih tahu ya Bu ya. Soalnya tadi dosa perzinahan ada, manuknya juga tidak luput dari balok timah tadi. Gepeng juga Bu. Saya pernah dengar itu apa sih, bapak itu demen sama saudaranya ibu. Nah iya. Pernah dengar ya, terus ibu kan marah-marah gitu. Nah jauh ini yang aku maksud Bu. Jadi kadang ke wanita pun bukan dia yang membayar wanita. Kalau membayar wanita kan paling jajan begitu kan. Iya. Nah tapi kalau dia yang dibayar wanita itu kayak ya deketin nanti biar didapat duitnya begitu loh. Iya, pernah dengar satu kali. Iya. Begitu. Lah kalau orang nggak kebiasaan selingkuh nggak mungkin istri saudaranya diembat Bu. Iya. Lah iya logikanya. Terus kamu sama suami begitu, kamu sama pasanganmu juga begitu. Apa nggak karma dari orang tua? Iya. Lah, Iya saya nggak tahu soalnya. lah ya. Gimana yo? Kalau ibu sih sering ngeliat berantem gitu ya waktu kecil, tapi nggak tahu berantem apa, sering banget. Berantem sama bapak? Iya. Bergulat paling Bu. Bergulat. Gulat masa? Iya parah banget sih Bu. Kalau mau menolong gimana? Lah dosa berat sudah dia caplok semua ya zina iya, nggak sholat juga iya, musyrik punya kepercayaan sendiri juga iya. Zina itu kategorinya macam-macam ya Bu. Zina sedang, ringan, berat. Ini termasuk yang berat, makanya sampai gepeng begitu. Ya juga ada tenagane wes. Sama anak nggak tanggung jawab, tulangnya didudut semua. Tanpa Ya tulang. bingung ya. Terus matanya kecil soalnya dia mata keranjang Bu. Suka yang buhay-buhay. Iya, soal bapak saya cakep. Oh ya ya benar-benar. Itu kalau orang cakep ya. Orang cakep gitu. Kalau orang jelek kan selingkuh pasti dia yang ngasih uang. Kalau orang cakep tuh kadang dia yang dikasih uang. Nah, Mau kondo. ngomong kondo. Iya. Mau kondo-kondo. Ada begitu. Jadi kalau itu ya bapakmu kadang jajan, tapi seringnya malah dia yang dikasih uang sama perempuannya. Soalnya cakep itu ya. Iya, cakep. Oh ya pantesan. Tapi anaknya nggak ada ngeluh-ngeluhnya ke ibu pada plus. Udah besek itu. Pada pesek. Iya, kalau bapak nggak turunan dari bapak ganteng-ganteng. Nah, hati-hati apa kamu nggak kena apusan karo wong lanang Bu, duit? Kamu yang kerja terus, suami nggak apa gimana? Soalnya bapakmu modelannya ini mau roti begitu. Oh diporotin, oh ya pantes bapakmu dulu mau rotin ini. Taunya di sini sih. Setiap bangun tidur tuh saya mau tuh keluarnya darah. Taunya mungkin suami sambil tidur tuh gituin. Saya suka ngadep ke tembok dulu, nggak ngadep dia. Oh, kamu nggak diporotin? Dia mau nggak dikasih. Aku dikasih. Dikasih? Iya. Oh berarti beda-beda ya karmanya ya? Iya ini soalnya suka. Setiap anak ya beda. Iya, Buning nambahin Buning. Sudah tak ceritakan mulai siang tadi. Oh itu Tadi siang sudah tak ceritakan semua. parah. Oh, sama-sama parah sih bapak ibumu. Nah anak gimana mengangkat orang tua Dia ini? bingung, dia juga jangankan ngasih harta ibaratnya ya saya jadi cuekin. Cuman ngasih kesengsaraan ya. Cuma ya Lah iya tadi kan sama kan. Apa yang dilakukan orang tua atau leluhur itu nanti imbasnya pada anak keturunan. Nah, Dan apa yang dilakukan anak yang masih hidup, orang tua atau leluhurnya sudah meninggal itu juga
Dia yang akan menerima bebannya, siksaannya dari apa yang dilakukan anak. Nah, Ya wis terus munyer. Bu, tapi emang berdua ini aneh. Kalau aku lihat kan ya orangnya nggak jahat gitu loh, nggak yang jahat banget gitu. Cuman aku kayak nggak suka, jadi kayak emang ada tabir yang bikin orang-orang tuh jadi nggak suka sama ibu-ibu ini loh, Bu. Merasa gitu nggak? Kadang orang kok tiba-tiba nggak suka, kenapa sih? Saya nggak bisa usaha, nggak bisa apa-apa. Ini dulu parah, Soalnya Mas. memang ada tabirnya yang bungkus mereka berdua tuh bikin orang tuh ngedeket malas, terus lihat saja sudah kayak pengen gitu loh, Bu. Iya. Oh, Saya ya. kalau di rumah nggak berani keluar, di kamar aja juga. Kenapa, Bu? Nggak pernah keluar. Jangan. Kenapa keluar? Malas sama tetangga? Bukan Apa? males sih. Saya mau buka usaha. Melihat saya udah begini-begini aja nih. Orang-orang di itu. Nah, ini harus dicari nih, Bu. Mungkin dari luhur dari bapak-bapakmu. Lah iya, aku leluhur itu. Soalnya kan dari kecil emang udah nggak disukai sama orang tuamu. Lah cek lagi leluhurnya, siapa tahu jadi solusi. Leluhurnya masih gentangan, masih nutupi rezeki orang, masih bikin nutup aura orang. Ya keturunannya melu imbasnya. Saya udah nanya-nanya nggak ada yang ngerti. Emang biasanya dibikin sulit gitu, Bu. Sholat istiqoroh dulu makanya. Minta sama Allah petunjuk. Ya Allah tolong tunjukkanlah satu leluhurku. Kan ketutup semua Iya. walaupun anak-anaknya. Mana sih Cong anak-anaknya? Ya itu. Itu anaknya siapa? Ya, Saya. Oh ya iya. makanya tadi lepas pocong yang itu salah satunya Mbak E ke sana tadi. Mbak ke sana tadi. Itu siapanya yang biru? Ya kodok. Cuy. Paling besar. Paling besar. Iya, ini loh. Ini diem tapi kadang memperhatikan orang gitu, tapi gampang jengkel ya Mas ya. Gampang jengkel. Hati-hati itu. Ngantem nanti Bu, nek sudah muntap Bu. Emang dia mah suka ini mulu, waktu sekolah dia nyekek anak orang. Oh, pantas. Suka tawuran. Cuma dia nggak tawuran lagi sekolah, begini titipnya. Mau dia dicokok langsung sampai emosi, jadi dia nggak pernah usil tuh. Makanya kalau aku bilang kalau sudah muntap nanti dia langsung tangan maju. Memang itu udah diobatin belum, Bu? Udah lepas pocong tadi. Oh, ya. Tapi ya masih banyak, makanya habis lepas pocong gini kelihatan semua. Uangnya habis terus ya. Iya. Uangnya habis terus. Ada tuyul dewasa. Kayak tuyul anak-anak kan ada yang bikin apes, ada yang bikin nyuri duit. Nyuri. Kalau kamu ngabisin tuyul Jadi dewasa. tuyul itu nggak ada yang selalu mencuri, Iya. dulu ya nggak juga. Ada yang bikin apes, ada yang pemborosan. Ini tuyul dewasa sih. Bagas itu tuyul apa ini? Tuyul-tuyulan. aja. Paling ya umurnya 18 tahun gitu tapi botak terus kayak ateng pendek begitu loh. Iya. Ateng. Di badannya dia banyak. Ini dia nggak ini kerja juga nggak pernah ngasih ke saya gitu. Habis. Iya. Ya buat beli-beli. Iya. Belinya bukan yang itu. Karena apa-apa kepingin, Bu. Oh, Gampang sekali tertarik. Iya. tertarik. Itu Kalau- udah nikah belum sih? Belum. Oh. Kalau habis lepas pocong begini kelihatan semua malah. Hmm. Pada Kebuka muncul, ya, Bu, ya? kebuka. Ya, Ayo siapa ini? Suami. suami. Bapaknya